Oke, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Dewi Prasari sebagai guru pamong, ya. Kemudian para peserta PPG. Alhamdulillah pada hari ini ada Bu Nur Alimah, ada Pak Ahmad Dasir, Pak Aprilia, kemudian Bu Nur Laili, Bu Risana, Pak Wahid, Bu Ari, Bu Nasiah, kemudian Pak Uun dan Pak Fauzan. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua secara virtual, di mana pada masa yang sulit ini kesehatan sangat-sangat mahal gitu ya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini merupakan hari pertama untuk praktek peer teaching program profesi guru secara virtual. Ya, dalam sehari sebagaimana sudah kita sepakati ya, dalam sehari ada 3 yang akan praktek. Ya, di hari pertama 3, hari kedua 3, dan hari ketiga 4 orang bonus ya, karena jumlahnya 10 orang. Nah, bagaimana teknis untuk praktek ini? Jadi yang pertama, masa untuk praktek, waktu untuk praktek maksimal 30 menit. Sekali lagi maksimal. Berarti kalau ada kalimat maksimal 30 menit, tidak boleh lebih, ya, karena itu menjadi salah satu komponen penilaian. Ya, maka agar Bapak Ibu tidak berkurang poinnya dari aspek waktu ini, tolong Bapak Ibu yang praktek, yang presentasi nanti agak sedikit agak fokus ke siapa yang mau yang jadi koordinatornya, siapa di sini? Bu Ari bisa saja ya. Nanti Bu Ari tolong fokus kepada yang praktek untuk memperhatikan waktunya. Jika kurang dari misalnya sudah 25 menit, jika waktunya 5 menit lagi, tolong diberi peringatan. Misalnya dengan mengangkat kertas yang bertuliskan 5 menit lagi. Ya, karena tidak boleh lebih ya. Itu ya, jadi maksimal 30 menit. Kalau misalnya kurang boleh, tetapi tidak boleh kurang dari 15 menit. Jadi antara 15 sampai 30 menit. Itu untuk waktu ya. Kemudian sebagaimana saya sampaikan juga bahwa tolong di dalam praktek ini Bapak Ibu menghadirkan IT, teknologi. Dalam hal ini adalah video. Video tentu saja video dari materi yang disampaikan. Ya, tentu saja tidak sekedar videonya saja, ada proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Begitu ya. Dan yang terakhir untuk karena ini praktek langsung ya, cukup 1 kali saja ya. Jadi Bapak Ibu meskipun praktek 1 kali tetapi RPP-nya yang di-share di LMS itu ada 3. Begitu ya? Cukup jelas arahannya? Baik, kalau sudah cukup jelas, langsung saja kita kita simak praktek dari Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan pada hari ini nomor presensi 1, 3, dan 5. Ya, waktu disilakan kepada Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu, saya sebagai yang nomor absen pertama, ini saya mohon izin untuk share screen. Sudah masuk nggih? Ya. Nggih, baiklah. Mohon izin untuk memulai praktek peer teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak saya yang saya cintai, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar nantinya di dalam kegiatan belajar hari ini kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan di dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Untuk itu, Pak Wahid minta tolong kepada Kepala Rois Piket
pagi hari ini? Siapa ya yang piket hari ini? Kepala Roesnya? Oh, Mas Afril. Moga Mas Afril untuk bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Moga silakan. Ya, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani dari shaghira. Raditu billahi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan kepada Mas April yang sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah siapa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat. Oke. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Teman kita? Masuk semua, Pak. Masuk semua, Pak. Masuk semua? Alhamdulillah, semuanya sudah masuk, sudah hadir. Ini adalah merupakan suatu nikmat bagi kita yang mana kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat kembali ke madrasah tercinta ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan belajar di madrasah ini dengan sungguh-sungguh, ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita nanti melakukan pembelajaran, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada anak-anak semua. Kalau kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran pada bab yang berbeda, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Namun sebelum ke materi, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak semua. Jadi nanti yang mengetahui jawaban dari pertanyaan Pak Guru, silahkan untuk menjawab dengan cara mengangkat tangannya. Baik, perhatikan pertanyaan dari Pak Guru. Pertanyaan yang pertama, apa arti dari Asmaul Husna? Ayo, yang tahu Pak. Ayo Pak Nasir, apa Mas Nasir? Oh ya, Asmaul Husna itu asma itu nama, husna itu bagus, berarti nama-nama yang bagus, Pak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Nasir. Baik, sekarang perhatikan lagi, masih ada kesempatan untuk menjawab. Nah, ini pertanyaan kedua. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Ayo, siapa? Saya. Pak. Ya, Pak. Oh ya, mari. Apa? Coba. Jawabannya ada 99. Luar biasa. Sungguh pintar-pintar sekali murid-murid Bapak. Ya. Dari jawaban anak-anak tadi, semuanya betul. Tetapi meskipun sudah betul, kita tetap wajib untuk mempelajari Asmaul Husna. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, dari pengertian yang sudah anak-anak jawab, ada jumlah 99 Asmaul Husna. Nah, pagi hari ini akan kita bahas. Tetapi tidak semuanya kita bahas karena nanti tidak memungkinkan waktunya dalam pembahasan, sehingga pada pagi hari ini nanti Pak Guru akan membahas Asmaul Husna meliputi 3. Yang pertama Asmaul Husna Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, dan yang ketiga Al-Qudus. Ya. Namun sebelum kita ke materi terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak semua agar nantinya setelah selesai dari pembelajaran terkait materi sifat-sifat Allah Asmaul Husna ini, anak-anak dapat memahami. Kemudian anak-anak dapat menunjukkan maupun menyajikan arti dan bukti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus dengan penuh sikap tanggung jawab.
Nah, kita masuk ke materi. Silakan anak-anak untuk dipersiapkan terlebih dahulu bukunya, buku paket, buku tulis, alat tulisnya, dan jangan lupa untuk duduk dengan sikap sempurna agar nanti pembelajaran kita ini mudah kita pahami. Nah, ini nanti Pak Guru mau menayangkan video. Nah, silahkan anak-anak untuk menyimak dari video yang akan saya tampilkan. Sebentar, Pak Guru carikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah ketemu. Silahkan anak-anak untuk mengamatinya. Nah, silakan untuk disimak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4M di semester 1. Kompetensi dasar. Siswa mampu menerima, menunjukkan, memahami, serta menyajikan arti dan bukti sederhana Asma Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Pengertian dari Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki 99. Membaca, menghafal, serta mengetahui artinya dapat meningkatkan keimanan pada diri kita. Al-Malik secara bahasa dapat diartikan dengan raja atau penguasa seluruh makhluknya. Secara istilah, Al-Malik mempunyai arti penguasaan terhadap sesuatu. Kekuasaan Allah yang Maha Raja adalah kekal dan tidak ada batas wilayah maupun waktu. Firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Malik terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 85 yang artinya, dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terlaksana dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Allah Maha mengalahkan siapa saja yang melawannya. Allah memiliki kewenangan, kekuasaan, dan kedikdayaan yang kekal abadi. Firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Malik terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Qudus. Al-Qudus artinya sifat yang Maha Suci yang dimiliki oleh Allah secara mutlak. Firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Qudus terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Allah Al-Malik antara lain dengan beribadah dengan khusyuk, menjadi pemimpin yang baik, mengendalikan keinginan serta hawa nafsu dari hal yang tidak bermanfaat, tidak sombong dengan harta, jabatan, ataupun kekuasaan yang dimiliki, biasa bersyukur atas rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Ini sifat Allah tegar di dalam menghadapi permasalahan dan ujian, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah
dalam menuntut ilmu dan tidak putus asa, senantiasa berbesar hati di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Menandani sifat al-khudus antara lain meyakini dan beribadah serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah, menyucikan hati serta menikmati apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah dengan senantiasa tidak berprasangka buruk kepada Allah. Nah, mengimani sifat Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Al-Aziz dapat menumbuhkan sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergantung kepada Allah dan menunjukkan sikap selalu memohon kepada Allah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi anak-anak video yang Pak Guru tampilkan. Tadi di dalam video itu dijelaskan mengenai definisi dari Al-Malik, dari Al-Aziz, dari Al-Qudus. Tadi sudah dijelaskan dengan lengkap. Juga dengan bukti-buktinya maupun cara meneladaninya. Nah, sekarang setelah anak-anak tadi mengamati dari video yang sudah Pak Wahid tayangkan, sekarang Pak Wahid ingin bertanya kepada anak-anak semua. Nah, sekarang pertanyaannya, coba arti dari asma Allah Al-Malik itu apa? Ayo, setelah mengamati tadi, yang tadi menyaksikan pasti bisa menjawab apa? Coba silakan untuk mengangkat tangannya bagi yang tahu arti dari Al-Malik. Ayo, siapa? Mbak Risana? Al-Malik apa tadi? Al-Malik Maha Merajai bukan ya Pak tadi itu? Luar biasa. Betul, Betul ya, alhamdulillah. Atau yang menguasai. Yang menguasai. Jadi memperhatikan. Ya, Iya, luar biasa. Nah, Al-Malik itu artinya kan yang maha kuasa atau yang merajai, di mana Allah Subhanahu wa taala itu merajai seluruh alam semesta dan Allah berkuasa untuk memerintah seluruh alam. Baik itu makhluknya yang berwujud manusia, makhluk yang berwujud hewan, maupun makhluk yang berwujud tumbuhan. Semuanya itu atas kuasa Allah dan Allah berkehendak untuk memerintahnya. Nah, bukti dari Al-Malik apa saja selain dari yang saya tampilkan di video tadi? Ada lagi, buktinya adalah tentang penguasaan pengetahuan, di mana Allah itu pengetahuannya luas sekali. Nah, menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Diibaratkan dalam suatu ayat itu, ilmu yang kita ataupun yang diturunkan ke bumi itu ibaratnya kalau ditulis dengan menggunakan tinta air laut itu belum ada seberapanya dibandingkan ilmu pengetahuan yang Allah miliki. Berarti itu menunjukkan apa itu penguasaan Allah di bidang ilmu, dan juga lagi penguasaan Allah yang lainnya. Sangat luar biasa. Nah, kemudian dari sikap kita di dalam meneladani asma Allah Al-Malik tadi adalah dengan kita apa? Hanya menyembah kepada Allah. Apakah itu saja? Tidak. Tetapi kita juga harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, karena hakikatnya kita itu dikuasai oleh Allah. Ya. Apalagi selain itu? Selain itu kita tidak boleh sombong karena kita ciptaan Allah. Allah yang maha raja, yang maha berkuasa. Nah, kita itu makhluknya, maka dari itu kita tidak boleh sombong dan kita harus senantiasa rendah hati.
juga kita harus apa? Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Masih ada kaitannya dengan video yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa arti dari Al-Aziz? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Pak Guru. Ya, apa? Maha perkasa Pak Guru. Luar biasa. Wah, pinter sekali. Tadi memperhatikan berarti ini. Ya, Iya Maha Pak Guru. Perkasa. Al-Aziz itu artinya maha suci, bisa diartikan suci. Kok suci toh? Maha perkasa ya. Maha perkasa. Allah maha perkasa atas seluruh alam raya ini. Semuanya itu juga karena kehendak Allah, di mana Allah itu maha mulia dan tidak tersentuh, nah ini tidak tersentuh sedikit pun oleh kehinaan. Nah, tadi Al-Malik maha kuasa atau raja, terus Al-Aziz maha perkasa, dan juga di dalam sifat Allah Al-Aziz ini yang maha perkasa ini tidak ada satupun makhluk, ya, tidak ada satupun makhluk yang mampu dalam menyaingi keperkasaan Allah. Karena keperkasaan Allah ini mulia dan dijelaskan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran surat An-Naml. Ada juga di dalam surat Al-Jum'ah. Nah, di dalam surat An-Naml itu dijelaskan di situ bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa agar Nabi Musa itu menyembah Allah, karena Allah maha perkasa juga maha bijaksana. Nah, sebagai bukti keperkasaan Allah yang memiliki apa itu Asma Al-Aziz. Pak Guru, maaf, ini ditutup dulu screen-nya. Oh ya. Pak Wahid, mohon izin ajeng ke belakang, Pak. Ya, silakan Mas Nasir. Ya, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya. Tadi sampai Al-Aziz. Nah, bukti dari Al-Aziz ini adalah sebagai contoh rambut. Nah, kita ini kan mempunyai rambut. Rambut kita yang jatuh misalnya, atau rambut yang berubah menjadi putih. Itu merupakan bukti izin Allah, bukti dari keperkasaan Allah, dan kita harus yakin itu. Kemudian kita melihat misalnya suatu peristiwa, ada hujan. Nah, hujan itu terjadi karena atas izin Allah, atas keperkasaan Allah. Apakah bisa seorang manusia itu mendatangkan hujan? Tidak bisa, karena manusia itu hanya seorang makhluk ciptaan Allah. Yang bisa siapa? Allah. Karena Allah maha perkasa, dan itu salah satu bukti dari keperkasaan Allah. Ada lagi, misalnya terjadinya angin puting beliung. Nah, itu juga bukti dari keperkasaan Allah yang bisa memporak-porandakan bangunan yang dibuat manusia dengan konstruksi yang kuat, tetapi karena keperkasaan Allah dengan mendatangkan puting beliung tadi, maka akhirnya bangunan-bangunan yang tadinya dibangun oleh manusia dengan penuh perhitungan agar itu menjadi suatu bangunan yang kokoh bisa hancur. Nah, itu contoh lain dari bukti keperkasaan Allah yang memiliki Asma Al-Aziz. Maka dari itu kita harus dapat meneladani. Setelah tadi memahami artinya, memahami buktinya, kita harus bisa meneladani. Bagaimana cara kita di dalam meneladaninya? Nah, itu caranya dengan kita senantiasa rendah
hati. Dan juga kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang terjadi terhadap diri kita. Karena yang terjadi terhadap diri kita itu merupakan kehendak, merupakan izin dari Allah. Terus yang ketiga, terakhir, Al-Malik sudah, Al-Aziz sudah. Nah, pembelajaran kali ini yang ketiga, Al-Qudus. Nah, Al-Qudus apa? Ayo coba. Siapa yang mau jawab Al-Qudus? Pak. Ya, apa? Allah Maha Suci. Alhamdulillah. Mas Uun luar biasa, sip. Terima kasih. Betul. Al-Qudus artinya memiliki kesucian atau memiliki kemurnian dan juga keberkahan. Di mana dalam asma Allah Al-Qudus ini itu Allah suci dari segala kekurangan dan suci dari segala kesalahan. Bedanya dengan manusia terlihat sekali. Kalau manusia itu kan ciptaan Allah, pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Tetapi Allah tidak. Allah itu maha suci dan juga bebas dari yang namanya kesalahan. Nah, hal ini itu sudah disampaikan atau sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran, di mana dijelaskan diantaranya di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah itu juga dijelaskan. Yang mana saya bacakan ya ini, artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang maha bijaksana, yang maha suci. Ini maha suci, poinnya maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini Allah sendiri langsung menyampaikan tentang sifatnya yang maha suci. Nah, maka dari sini kita dapat mengambil ibrah pelajaran bahwa segala kesempurnaan yang ada itu hanyalah milik Allah. Karena tidak mungkin Allah memiliki suatu kekurangan ataupun kesalahan. Makanya yang namanya sempurna itu hanya milik Allah. Sebagai manusia, sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, kita hendaknya setelah mengerti ataupun memahami definisi dari Al-Qudus ini tadi, kita dapat untuk senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan diri kita bertasbih, ya, dengan membiasakan diri kita bertasbih. Bagaimana tasbihnya? Itu kita bahas pada pelajaran yang akan datang. Nah, kemudian sebagai sebagai bukti, ini saya sampaikan sebagai bukti. Kalau yang tadi dua disampaikan buktinya, lah yang ini juga saya sampaikan buktinya, agar nanti anak-anak enggak merasa kehilangan, wah kok bukti ini sing Al-Qudus enggak ada. Nah, ini bukti dari Al-Qudus. Ini diantaranya Allah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa selalu bersuci, untuk membersihkan diri kita. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya antara lain kita berwudu ketika mau sholat, ya toh. Kita membersihkan diri dari najis, baik itu najis kecil, hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, itu contoh-contoh ataupun bukti-bukti mengenai Asmaul Husna. Nah, setelah itu kita mengambil keteladanan. Al-Qudus, Allah maha suci, bebas dari kekurangan. Nah, kita bisa meneladani dengan apa? Dengan kita melakukan pengamalan Asmaul Husna Al-Qudus. Pengamalan apa saja itu? Antara lain dengan membiasakan untuk berniat yang suci, bersih, juga terpuji di dalam melakukan segala sesuatu.
kemudian menjadikan diri kita itu sebagai manusia yang besar dengan apa? Menerima kekurangan orang lain serta menyadari bahwa diri kita itu juga mempunyai kekurangan, sehingga di dalam kita berinteraksi, bersosial itu tidak merasa bahwa diri kita paling sempurna, karena kita harus menyadari bahwa kesempurnaan itu yang memiliki hanya Allah. Maka kita harus menanamkan dalam diri kita mempunyai kekurangan dan kita harus bisa menerima kekurangan kita. Di dalam kepada orang lain, kita juga harus menyadari kita harus siap dengan kekurangan orang lain terhadap kita. Nah, kemudian setelah saya jelaskan ini tadi, Pak Guru akan kembali menayangkan video. Nah, dalam video ini tadi yang akan saya sampaikan ini nanti, silahkan anak-anak untuk mengamatinya. Nah, setelah mengamati nanti ada hal yang ingin saya tanyakan. Nah, saya persiapkan dulu. Tunggu. Nah, silakan untuk diamati ini. Kok suaranya tidak ada, Pak Guru? Ini video tentang tsunami. Maaf Pak Guru, ini. Ya. Ya, ini tadi video tentang suatu peristiwa
di mana di dalam peristiwa ini ya, demikian tadi video yang saya sampaikan. Silakan nanti anak-anak untuk membuat kelompok belajar diskusi di rumah, kemudian dicatat apa, fakta apa, peristiwa apa, itu dikaitkan dan dihubungkan dengan materi yang saya sampaikan tadi terkait Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Seperti itu. Nah, karena berhubung waktu yang sudah habis, Pak Guru mohon maaf, silakan nanti tugasnya untuk membuat diskusi dan mencatat bukti sederhana dalam video yang sudah saya tampilkan tadi. Mungkin itu dulu yang Pak Guru sampaikan pada pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak Guru mohon untuk dibantu Mas April untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Silakan Mas April. Ya, dalam posisi duduk sempurna berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Banyak kurangnya, mohon maaf. Silakan untuk mengambil sendal dan wudhu untuk sholat duha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, izin menyampaikan dulu ya. Jadi ini prakteknya nanti Bapak Ibu kan kebijakannya 1 kali saja. Tapi saya berharap 1 kali itu sudah yang ideal gitu ya. Nah, agar yang berikutnya presentasi yang berikutnya bisa maksimal, bisa ideal, maka saya izin menyampaikan masukan-masukan dulu ya, agar yang berikutnya bisa ideal. Yang pertama untuk presentasi tadi, oke, dari media ya Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya, belum mahir gitu ya. Tadi ada tayangan video, tidak ada suaranya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tolong ya, ini kan pembelajaran daring menggunakan Zoom ya. Jangan sampai anak-anak itu bosan gitu loh, masa harus mendengarkan gitu ya, harus mendengarkan gurunya yang ceramah. Mending kalau ceramahnya menarik, kalau ceramahnya tidak menarik, udah itu membosankan gitu ya pengajaran itu. Maka tolong PPT itu wajib PPT itu. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar itu harus seperti dosen sekarang kalau secara daring ya. Wajib menyiapkan materi, tuangkan itu di PPT, kemudian ketika ada Zoom, ketika ada video, ya dicantumkan linknya di dalam PPT itu, ya, untuk misalnya gini, narasinya, untuk menguatkan materi tentang ini, dapat disaksikan pada link video berikut, ditayangkan linknya, begitu modelnya, tidak main ceramah, kemudian ayo saksikan video, udah gitu videonya nggak ada suaranya, kayak pego, kan nggak menarik jadinya. Begitu ya. Nah, monggo ini masukan-masukan untuk yang akan praktek berikutnya. Yuk langsung saja untuk praktek yang kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva, Ibu Dewi selaku Guru Pamong, rekan-rekan mahasiswa semua yang saya hormati, perkenankan saya di sini untuk melaksanakan peer teaching ya untuk hari pertama. Langsung saja nanti saya akan melaksanakan peer teaching. Mohon izin untuk Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Mas
Ahmad Nasir, bagaimana kabarnya? Sudah makan siang belum? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Tadi dimasakkan Ibu telur, sehat Pak. Alhamdulillah. Sudah melaksanakan sholat zuhur semuanya? Ampun Pak. Ya, Pak. Ya, berarti anak-anak semua sudah melaksanakan syariat agama Islam, namanya kaitannya dengan ibadah sholat fardu. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Nanti materinya tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Namun sebelumnya anak-anak semuanya saya akan menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semua, saran pada hari ini, nanti diharapkan anak-anak setelah belajar itu untuk dapat mengetahui makna dari Al-Ghafar. Kemudian yang kedua, nanti para siswa dapat menjelaskan makna dari Al-Ghafar. Anak-anak semuanya, karena di materi ini itu ada 2 sifat Allah yang akan kita pelajari, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari 1 sifat saja. Nanti yang kedua nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Sudah siap anak-anak semuanya? Sudah siap. Semangat semuanya. Semangat. Alhamdulillah, baik. Anak-anak semua, mohon izin untuk menyampaikan materi ya. Baik, anak-anak semua, untuk kita dapat mendalami materi tentang untuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar, nanti Pak Guru akan menyampaikan melalui tayangan PowerPoint berikut ini. Ya, ini materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu untuk kelas 6 ya, semester pertama. Untuk kompetensi intinya, ini anak-anak bisa membaca di tayangan slide di papan tulis ya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, kita nanti akan memperkuat, kita akan memperdalam di KI 3 dan KI 4. Untuk aspek pengetahuan, nanti anak-anak diharapkan dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Kemudian untuk aspek keterampilan, kita nanti akan memperdalam materi tentang arti dan bukti sederhana dari sifat Allah, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Dan kemudian nanti untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan nanti anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang ini, anak-anak dapat mengetahui makna dari Al-Ghafar, kemudian dapat menguraikan maknanya, menjelaskan maknanya, kemudian untuk yang Al-Afu nanti di pertemuan yang akan datang. Anak-anak semuanya, untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita akan menggunakan model discovery learning. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya berpusat pada siswa semuanya ya. Nanti Bapak Guru menyampaikan, menyajikan materi, kemudian anak-anak bisa mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang Pak Guru siapkan. Nanti anak-anak bisa mencari tahu lebih banyak lagi di materi Al-Ghafar. Kemudian anak-anak semuanya, Pak Guru ingin tanya, mengapa kita harus mengenal Allah?
Ayo, siapa yang tahu? Mbak Risana, mengapa kita harus mengenal Allah? Supaya apa ya, Pak? Supaya kita lebih bisa apa ya, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, baik. Tidak tahu, Pak. Mas Ahmad Nasir, sepertinya semangat sekali. Mengapa kita harus mengenal Allah? Supaya masuk surga, Pak, yang punya surga Supaya Allah. masuk, iya, supaya masuk surga. Bagus. Mas Afril? Pak Guru, ini yang mau di-share apa ya? Yang mau kami lihat? Ya, sebentar Ibu, nanti ada di belakangnya Ibu. Nah, kalau gitu ditutup dulu. Baik. Supaya kita tahu Allah, tahuun. Ya. Ya, baik. Kita langsung ke apa itu Al-Ghafar. Anak-anak ada yang sudah mengetahui apa arti dari Al-Ghafar? Belum. Belum. Baik. Belum, Pak. Saya jelaskan. Nah, anak-anak bisa lihat di papan tulis apa itu Al-Ghafar. Al-Ghafar itu artinya Allah Maha Pemaaf. Selain itu juga Al-Ghafar artinya Allah menutupi dosa-dosa hambanya. Kenapa? Karena kemurahan dan keluasaan ampunannya. Kemudian, apa bukti Allah bersifat Al-Ghafar? Anak-anak ada yang sudah tahu? Belum, Pak Guru. Belum, baik. Untuk bukti Al-Ghafar, itu yang pertama, Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya. Nanti bisa anak-anak tulis di buku tulisnya ya. Ya, Pak. Yang kedua, itu Allah memberi rasa tenang pada hati dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, Allah menghilangkan rasa dendam dan sakit hati. Kemudian yang keempat, Allah menutupi aib kita. Jadi Allah memiliki sifat Al-Ghafar, ya, itu sangat besar sekali manfaatnya untuk manusia. Kenapa? Jika manusia itu kesalahan dan dosa-dosanya dinampakkan oleh Allah, aibnya dinampakkan oleh Allah kepada sesama manusia, itu nanti teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita itu nanti tidak ingin dekat dengan kita. Kenapa? Karena diri kita itu akan terlihat sangat buruk mungkin ya, karena kelihatan aib-aib kita. Yang berikutnya, sifat manusia yang beriman kepada asma Allah Al-Ghafar, yang pertama itu tidak melakukan maksiat. Jadi dalam kehidupan sehari anak-anak semuanya, kalau kita itu meneladani sifat Allah Al-Ghafar itu kita tidak melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa-dosa yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya mengganggu teman, kemudian memukul, mengganggu dan lain sebagainya. Itu contoh yang perbuatan yang sederhana, yang kecil. Kemudian yang kedua itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kita sebagai umat Islam lebih utama, lebih baik itu kita selalu menerapkan diri kita itu untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka meminta maaf. Kemudian yang ketiga nanti kita selalu memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara meneladani sifat Al-Ghafar? Nah, untuk meneladani sifat Al-Ghafar, yang pertama itu meminta dan memberi maaf. Kemudian yang kedua itu tidak mengulang kesalahan. Yang ketiga, menutup aib. Nah, demikian anak-anak semuanya. Dari sini ada yang sudah paham semuanya? Sudah.
Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Baik. Untuk kemudian tugas anak-anak semuanya, nanti silahkan dilihat di buku tulis, ada latihan soal. Silahkan anak-anak semuanya mengerjakan latihan soal. 2 soal saja untuk dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan, didiskusikan dengan teman atau orang tuanya. Anak-anak semuanya, mengingat waktu yang sudah selesai, sudah habis, maka kegiatan pembelajaran hari ini saya kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 11 menit. Baik, saya lanjutkan untuk memutar video. Nah, sekarang perhatikan anak-anak semuanya untuk memperdalam materi pelajaran tentang Al-Ghafar. Ini saya sampaikan, saya sajikan video tentang apa itu Al-Ghafar dari ulama ya. Video ini sering tampil, Pak. Video ini belum berputar loh, Pak. Oh, nggak bisa ya. Pak Uun, Ya, Bu. bisa mengoperasionalkan tidak? Tinggal klik kok. Benar. Tinggal dibuka klik 2 kali, double klik. Atau di enter. Kursornya ditaruh di file yang mau di-share, lalu tekan enter. Halo Pak Uun. Ya, Ibu. Yang jenengan lakukan apa sekarang?
Memutar video. Ya, iya, dipencet. Tadi ininya loh, videonya belum muncul. Mohon maaf Bu, belum begitu bisa. Ya, seperti coba instruksi dari saya ikuti. Kursornya ditaruh mana filenya? Oke, itu yang mau dimunculkan, yang mau diputar. Enter. Sudah? Ya. Sudah enter? Ya. Muncul nggak videonya? Di sini muncul itu Bu. Oh, tidak nyambung di ini. Ya, di Zoom-nya. Jenengan sudah klik share screen? Ya, itu Bu. Sudah share screen share screen. Ya, kenapa ya? Kalau di screen sudah berarti otomatis itu Pak, harusnya Iya. Nah, itu baru. Oh, bukan. Ini kolaborasi anaknya ngopo. Ini jangan ada yang masuk. Itu pancen. Menang Borisana, menang bukan Iya, iya. bagianmu. Iya, maaf. Wah, nggak bisa ya. Iya Bu, mohon maaf Bu, nanti saya latih lagi untuk pengoperasionalnya. Oke, sudah ya udah kalau gitu udah diakhiri saja karena ya jenengan belum ini ya, ada masalah teknis. Iya. Mohon maaf Oke, Bu. yang berikutnya, yuk. Pak Un ditutup dulu mungkin share screen-nya. Ya, ditutup dulu saja. Baik, sudah belum Pak? Belum ya? Oh iya, Sudah. Sudah. Apakah sudah tampil PowerPoint saya? Ya, sudah. Alhamdulillah, sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita bersama mengucapkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang cerah ini, ayo kita syukuri nikmat dari Allah. Banyak sekali. Kita sehat, kita diberi umur panjang, diberi kesempatan. Coba ini, Mas Fauzan sudah sarapan Mas Fauzan? Belum dimasakkan. Waduh, ini gimana? Tapi tetap semangat ya, Mas Fauzan ya. Siap. Ya, oke. Mbak Nur Laili sudah sarapan tadi? Oke. Ya, oke. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Namun sebelumnya, Pak Nasir akan menyampaikan beberapa hal sebelum kita membahas itu ya. Ini tentang tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar akidah Islam itu diantaranya. Coba ini tolong dibacakan. Nur Laili, tolong dibacakan. Ya Bapak, tujuan pembelajaran menghayati nilai-nilai akidah Islam. Terus. Yang kedua, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam. Kemudian menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Oke, itu tujuan pembelajaran kita ya. Baik, sekarang sebagai pengantar, kita itu sekarang berada di masa pandemi. Kita dihadapkan tentang masalah COVID-19 atau Corona. Ini Bapak akan menyampaikan yang indah-indah dulu ini, lihat ini. Ya ini. Nur Alimah, coba lihat itu gambar apa itu Nur Alimah? Oh, itu gambar laut, Pak. Laut, ya oke. Laut. Bagus nggak ini? Bagus nggak? Bagus sekali, Kira-kira Pak. itu terbentuk sendiri atau ada yang membuat itu Nur Alimah? Oh, ada yang membuat, Pak. Oh ya, ada yang membuat. Ya, mosok sebagus ini kok
ada sendiri ya, nggak mungkin ya. Oke, yang kedua, nasiatul. Itu gambar apa itu? Planet. Planet. Planet itu di jagat raya ini ada berapa nasiatul? Ada berapa ya Pak? Saya nggak tahu. Pokoknya banyak gitu aja ya. Yang Iya, jelas, Pak. apakah mungkin planet itu diciptakan ada dengan sendirinya, nasiatul? Kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Iya, pasti ada yang menciptakan ya. Iya ya. Oke, iya, masuk segini kok ya ada sendirinya. Oke, nah ini sekarang yang ketiga ini anu ini. Wahid, gambar apa ini? Coklat atau apa ini? Halo? Oh, Wahid. Oh, baru ke belakang mungkin, Pak. Oh ya. Virus itu, Pak. Iki Afrilia. Ayo, gambar apa itu? Itu gambar apa ya, Pak? Semacam virus itu sepertinya, Pak. Oh ya, virus. Virus apa kira-kira ini yang sedang marak sekarang itu? Oh, virus corona. Ah, ya, virus corona. Oke, Wahid dan teman-teman dan anak sekalian, semua yang ada, keindahan, kemudian kehebatan dan juga kesedihan, termasuk virus ini, pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang akidah Islam nanti itu intinya kita memahami bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan, bahwa kita harus mengimani lah, intinya akidah itu kan mengimani. Oke? Nah, untuk memahami tentang akidah Islam, jadi akidah Islam itu apa toh, Pak? Ya, akidah Islam itu ya akidah Islam. Lah terus pengertiannya apa? Ini Pak Nasir sudah membuatkan video ya. Nanti kalau pengen mempelajari lagi, buka HP-mu, cari channel YouTube-nya Pak Nasir, subscribe. Di situ ada video pembelajarannya Pak Nasir. Kalau pengen belajar tinggal mendengarkan. Gitu ya. Enggak cuma ngegame wae, tapi digunakan untuk belajar HP-nya itu. Nih. Oke. Sebentar ya, loading. Ya, ada fotonya Pak Guru. Ya, ganteng toh? Guru ganteng deh. Cakep. Tuh, sebentar, ini kok malah kepotong ini videonya Pak Guru gitu. Sebentar ya. Sebelum dilanjut, apa tadi? Akidah itu berasal dari kata apa?
Akoda. Akoda, Yang akidu, terus Akaidatan. dan yang artinya apa? Ikatan. Ikatan atau berjanjian. Jadi akidah itu berasal dari kata itu. Nah, oke, kita lanjut. Oke, sebelum dilanjut, Fauzan ini mana Fauzan? Ya, Pak. Ya. Fauzan Ngantuk, sudah Pak. subscribe belum? Sudah Belum, subscribe belum Fauzan? Yang mana? Ya, channelnya Pak Nasir nanti Oh, itu sudah, Pak, di situ nanti. ada. Ini Ya. baru lihat sekarang ini, nanti di-subscribe. Oke, Fauzan, akidah Islam itu apa? Tadi sudah disebutkan. Wah, nggak tahu, Pak. Tadi ketiduran. Piye ki bocah? Ayo perhatikan Fauzan, nanti setelah ini ada game loh, nanti ada game. Akidah Iya, Pak. Islam. Iya, Pak. Ya kan keyakinan. Jangan lama-lama, Pak. Game nanti Ngantuk. kehabisan game. Oke, ganti yang lain. Risana, apa tadi akidah Islam? Apa ya tadi, Pak? Saya juga tadi nggak begitu mendengar, Pak. Oh, gimana Ya, ini ya? Ari Kholisotun. Iya. Dihukum Pak, yang nggak memperhatikan dihukum Pak. Nanti yang nggak memperhatikan tugasnya double loh nanti. Ayo Mbak Ari. Iya, Pak. Apa ya Pak tadi ya Pak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Akidah oke. Islam tadi. Soalnya kok muter-muter videonya ya. Videonya Ikatan Oke. ya Pak? Ikatan apa tadi ya Pak? Ikatan apa tadi? Ikatan Jadi, cinta. oke, saya perjelas ya. Saya perjelas. Akidah Islam adalah sebuah keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mengaku beragama Islam. Ya, itu harus diingat itu. Kita orang Islam harus tahu tentang itu. Oke, berikutnya ini sebentar lagi terus kita masuk ke ice breaking. Ketok lo ya gambarmu. Oke. Uun. Mana Ya, Mas Pak. Uun? Ya, Gimana? akidah Islam itu punya dasar, punya pedoman. Apa pedoman akidah Islam, Mas Uun? Berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, Pak. Oke, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau keyakinan yang tidak berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah berarti keyakinan yang salah. Itu diingat-ingat ya. Itu tentang materi pengertian akidah Islam dan dasar akidah Islam. Oke, ini videonya Pak Nasir buatnya panjang. Ini kita teruskan untuk pertemuan yang akan datang ya. Sementara untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu lah. Ini sebelum kita tutup ini ada gayang-gayang ini, ada ice breaking ini.
Oh, siap, Pak. Oke. Tak tunjuk, ini tak tunjuk Nur Laili. Itu mic-nya belum dihidupkan Nur Laili. Iya, maaf Pak. Iya, saya. Ya. Nur Laili yang pertama ini biar nggak ngantuk. Aduh. Sebut, ya. Sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya. Oke Pak, warna, oke baiklah. Biru, kuning, hitam, ungu. Oke. Oke, sudah nggak ngantuk ya? Nur Laili udah nggak ngantuk ya? Iya, sekarang tapi lapar Pak. Oh, lapar ya makan. Enggak, Sekarang coba nebak warna tapi cepet banget. Bagus itu, bagus. Ya, coba sekarang ini siapa yang belum tadi yang? Yo siapa? Yo silahkan. Yo mulai ya. Ya. Hitam. Biru, kuning, hitam. Apa kuwi? Jingga. Apa kuwi? Merah. Wes, sudah nggak konsentrasi, sudah lapar semua ya. Saya juga mau, Pak. Oh ya, satu lagi ya, Mbak Ari ya. Setelah ini kita lanjut. Siap, Mbak Ari? Are you ready? Siap? Yo, kalau siap. Yo. Pak, warna. Oke. Hitam. Merah, biru. Hitam. Hitam. Anda sudah gagal. Yes. Yang penting sudah nggak ngantuk ya. Oke, anak-anak sekarang kita kembali ke pelajaran ya ini. Kita kembali ke pelajaran ini. Pak, lanjut sekarang Pak. Dibuat kelompok ya. Dibuat kelompok ini ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dibuat 2 kelompok saja. Terus kalian masing-masing kelompok membuat ini. Apa pengertian akidah Islam menurut kalian? Berdasarkan video yang Pak Nasir buat tadi. Kemudian tuliskan 6 dasar akidah Islam. Itu juga ada di buku paket dan juga di video tadi. Terus apa saja sumber akidah Islam? Tulis sebuah ayat Al-Quran yang menjadi dalil akidah Islam. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi pada manusia jika tidak ada wahyu yang membimbing mereka? Nah, ini yang kelima ini akan saya cuplik dulu. Coba Afrilia, kira-kira gimana? Kalau orang itu nggak dibimbing wahyu itu kira-kira jadi apa kayak kehidupan ini? Ya tidak teratur, Pak. Gimana? Seenaknya sendiri. Oke, hidup Tidak seenaknya tertib. sendiri. Tidak tertib. Nur Alimah, kira-kira gimana kalau orang hidup di dunia ini nggak pakai pedoman Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira gimana? Hidupnya tidak terarah, Pak. Tidak terarah. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Kira-kira gimana ini? Hidup di dunia ini kalau nggak ada Buat semaunya sendiri. Bingung, Pak. maunya sendiri, monggo. Tersesat, Pak, tersesat. Tersesat. Fauzan ngacung itu ya. Kayak hewan, Pak. Wih, kayak hewan gimana? Ya karena nggak punya aturan kayak hewan nanti, nggak punya rasa malu dan sebagainya. Ya, oke. Hewan Jadi nafsu nanti. kesimpulannya gini. Berarti penting nggak akidah Islam itu? Penting nggak? Penting Penting banget. banget. Nah, iya penting banget. Kalau orang nggak punya akidah Islam itu dia nggak punya rasa takut, nggak punya rasa ingin masuk surga, nggak punya takut dengan neraka, nggak punya. Nggak takut dengan Allah. Pokoknya hidup semaunya sendiri. Oke ya, ini ketua kelompoknya, kelompok 1. Ketua kelompoknya Abdul Wahid ya. Siap Abdul Wahid? Siap, siapa? Abdul Wahid nanti kamu koordinir ketua kelompoknya. Terus nanti dibuat ini tulisan, jangan sama plek dengan di video ya. Abdul Wahid ya. Buat bahasa yang mudah, terus nanti salah satu di antara kelompokmu, kelompok 1 presentasi. Besok pertemuan minggu depan. Kelompok kedua ketua kelompoknya Nasiatul. Siap?
Ya Pak Guru. Oke. Nanti kelompok kedua juga sama. Soal ini nanti ditulis, kemudian nanti didiskusikan bersama di luar kelas. Baik, anak-anak sekalian ada pertanyaan untuk materi pagi hari ini? Ada, Pak. Tidak ada Pak Guru. Tidak ada ya, jelas ya? Jelas. Jelas, terang benderang, alhamdulillah. Seperti suasana hati kita, betul? Iya. Jadi nek masa pandemi ini kudu happy anak-anak, harus senang. Sing sedih-sedih dibuang. Iya, Pak. Sing don duwe pacar ki rasah pacaran sithik isih bocah ki rasah. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Oke, ini saya minta salah satu untuk memimpin doa kafaratul majelis sebelum saya tutup. Ini yang paling senior yang menutup doa kafaratul majelis. Ayo Mbak Nasiatul. Teman-temannya dipimpin. Ya, teman-teman kita berdoa bareng-bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pak Guru. Oke, terima kasih Mbak Nasiatul. Selanjutnya anak-anak sekalian, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan, masih tentang tema akidah Islam. Minggu depan kita akan membahas dalil-dalilnya, kemudian kaitannya dengan iman, Islam, dan ihsan. Oke, semoga kalian semua sehat selalu. Allahumma amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi. Ya, Bu. Silakan ditutup dulu, Mas. Iya, Bu. Oh, pas jadi Mas yo. Tutup saya, Mas Pak Nasir. Ya, oke. Tetap ada komentar ya, meskipun hanya sekali. Jadi yang pertama dari saya ya tadi, kalau yang yang pertama kedua tadi sudah saya komentari ya. Yang ketiga Pak Nasir luar biasa sudah hidup ya pembelajaran daring. Nah seperti itulah saya pikir pembelajaran daring itu harus diusahakan tetap hidup, tidak kaku. Ya boleh kok memberikan game gitu ya, ice breaking, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai dominan ice breaking-nya, jangan sampai dominan game-nya di dalam pembelajaran. Jadi sebatas selingan saja gitu ya. Nah itu memang diperbolehkan, bahkan kalau Bapak Ibu pernah membaca riset-riset Mutakhir dalam pembelajaran daring, ya saya sampaikan nih. Jadi guru humoris gitu ya, humoris baik dengan cara karena menyampaikan ice breaking atau apapun caranya, intinya hakikatnya bisa membuat siswa tertawa, bisa membuat siswa smile gitu ya. Justru itu ada menjadi karakteristik nomor wahid loh. Ya. Kenapa? Karena bisa ditebak, bisa dimaklumi karena di pembelajaran daring itu siswa bosan, mengalami kebosanan yang luar biasa, jenuh. Apalagi merasa bahwa guruku tidak ada di hadapanku karena pembelajaran dilakukan secara daring, tidak secara tatap muka gitu ya. Nah, dengan tidak adanya merasa tidak ada yang memantau, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memonitor, akhirnya siswa merasa kalau misalnya pembelajarannya itu hanya pidato saja, tidak ada variasi, baik variasi dari segi media variasi dari segi intonasi ataupun variasi dari segi materi ya, materi terus gitu ya, monoton. Saya pikir siswa akan mengalami kejenuhan yang luar biasa. Maka temuan yang paling menarik dan di urutan pertama Bapak Ibu nih ya, perlu saya sampaikan, ini riset di masa pandemi loh, bahwa humoris ya itu menjadi karakteristik guru yang menjadi idola anak-anak di level SMA ke bawah.
gitu ya. Saya pikir tidak hanya di level SMA ke bawah pun begitu, mungkin di perguruan tinggi ya. Sayang saya belum pernah membaca artikel bagaimana pembelajaran di perguruan tinggi. Ya, semoga nanti saya sempat begitu aja ya. Nah, itu saja saya pikir komentar dari saya untuk Pak Nasir. Saya berharap untuk yang berikutnya bisa praktek secara menarik ya, tidak harus plek sama gitu ya, tapi minimal variatif ya dari segi ketika saat praktek secara daring ini. Begitu ya komentar dari saya. Mungkin Bu Dewi ada yang disampaikan, silakan. Oke, saya sedikit memberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Wahid ya tadi ya, yang pertama ya. Ya, betul Bu. Ya. Saya kira untuk sesuai dengan RPP saya mengamati itu penguasaan materi sudah bagus. Cuman di kegiatan inti di pendahuluan itu supaya mensupport peserta didiknya itu setidaknya disapa mungkin dengan absensi juga ya. Jadi menyapa anak-anaknya sehat apa tidak, masuk semua atau tidak dan lain sebagainya itu. Lalu selanjutnya tadi di kegiatan inti juga kalau menurut di RPP itu kan ada diskusi ya. Nah tadi belum sempat juga untuk membagi diskusinya walaupun hanya sebentar gitu. Itu aja masukan saya. Lalu untuk Pak Uun. Untuk Pak Uun juga mungkin kendala teknisnya ya. Tadi PowerPoint-nya juga belum muncul, videonya juga. Cuman ya untuk selalu belajar lebih ini lagi. Ya, Bu, baik Bu. Lalu untuk yang terakhir Pak Ahmad Nasir, komunikatif ke siswa sudah bagus. Lalu di bagian penutup, mungkin rata-rata di bagian penutup itu belum menyimpulkan materi yang disampaikan. Gitu. Jadi menyimpulkan materi yang disampaikan kepada siswa tadi ya, lalu biar ada refleksi gitu ya, umpan balik kepada siswa seperti itu. Saya kira rata-rata sudah ya lumayan bagus. Seperti itu, nggih. Semoga bisa lebih bagus ke depannya. Amin. Yeah. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi ya, itu ya Bu Dewi sangat detail masukan-masukan untuk yang praktek hari ini. Oh, satu lagi dari saya cek tadi RPP kok masih belum pada ini juga ya. Coba deh nanti Mbak Ari atau Pak Sopo kemarin yang saya bilang di grup itu ya, bisa panjenengan semua bisa melihat deh RPP yang saya nilai itu sesuai dengan teorinya ya, tentang rumusan KI, KD, indikator gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Ingat Bapak Ibu karena ini dinilai, jadi memang Bapak Ibu harus membuat RPP seideal mungkin ya. Kemudian usahakan ada sinkron antara RPP yang dituangkan di RPP dengan praktek tadi yang sudah disampaikan Bu Dewi ya. Kebanyakan Bu Dewi menyampaikan Bu Dewi modelnya mengecek gitu ya, mengecek antara kesesuaian antara di RPP dengan di praktek Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin Pak Nasir di terakhir ya saking fokus untuk komunikasi gitu ya sehingga lupa menyimpulkan. Betul Ibu, menyimpulkan itu hal penting, terutama sekali lagi di semua jenjang pendidikan saya pikir itu penting gitu ya. Nah, saya pikir untuk hari ini cukup dulu ya. Cukup dulu, besok kita ketemu lagi pada jam yang sama pukul 13 ya. Semoga lebih baik lagi baik dari segi RPP maupun dari praktek. Begitu ya. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya, khususnya untuk Bu Dewi ya. Semangat luar biasa Bu Dewi, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Ya Allah. Praktek hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.
Kak Rodi sampun G. Terima kasih untuk staf yang sudah membersamai kita dari Prodi PAI. Saya izin live G, Bapak Ibu. Izin live ya. Oke. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Yang virtual background-nya belum? Sudah bisa belum itu? Saya belum bisa Pak Nasir tadi. Belum.